1 minggu kita tanam, nantinya kita akan lihat untuk akarnya sendiri seperti apa. Nah, kita akan ambil bukti daripada tanaman ini tumbuh. Nah, akarnya kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini artinya sehat, sudah tumbuh dan sudah kuat juga insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Dan SF. Dalam video kali ini kita akan sedikit mengupdatekan untuk kondisi galeri. Dalam satu minggu ini kita sudah mengganti air dan kondisinya semua galeri ini untuk penghuninya itu seperti apa, progresan kita baik itu dari ikan dan aquascape yang kita buat. Nah, untuk yang depan ini lumayan cukup lama ya kawan-kawan. Ini aquascape yang cukup lama yang kita sudah buat dari awal progres galeri ini. Dan yang kedua untuk aquascape yang di atas juga sama, sini aquascape yang lama. Dan untuk penghuninya yang di bawah sini untuk Cana YS yang dulu kita bikin polosan, dan sekarang kondisinya sudah lumayan cukup rimbun untuk tanamannya ya. Ini baru 1 kali kita mengganti air ya. Nah, mungkin inilah salah satu daripada informasi yang kita buat untuk aquascape ini. Sesering mungkin kawan-kawan mengganti air, nantinya si tanaman itu akan cepat tumbuh dengan sempurna gitu ya. Nah, sengaja kita buat menggunakan hardscape epidermis karena saya senang kalau tipikal tanaman ini tuh pertama tidak rewel, bandel juga, termasuk tanaman yang cukup gampang kita rawat. Dan untuk pertumbuhannya bisa kawan-kawan lihat cukup membentuk gitu ya. Nah, apalagi yang paling atas itu lumayan cukup bagus. Nah, untuk yang bawah ini masih termasuk hardscapean baru, jadi untuk tanamannya cukup rimbun. Dan yang tengah ini cabutan, jadi tanamannya itu sering kita cabut. Jadi untuk pucuknya itu kita sebarkan di area-area yang kita akan coba hardscape. Dan ini juga terbilangnya belum kita ambil untuk pucuk-pucuknya, agar nantinya pembentukan daripada tanaman yang menjalar itu bisa lebih maksimal dianya ya, tidak terlalu rimbun kayak gini. Nah, untuk ikan juga tidak termasuk keganggu dari tanaman itu, malah dia senang tempat yang ngumpet gitu. Tapi kalau kita sendiri melihatnya lebih terlalu padat gitu ya. Nah, oke, untuk aquascape yang lain kita akan coba telusuri, kita akan coba masuk ya. Nah, sini kita sambil ngopi santai gitu. Oke, kita santai aja. Untuk minggu ini kita hanya mengupdatekan untuk pertumbuhan daripada perkembangan galeri kita. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, di sini masih dari tanaman hias yang dulu di sini tempat aquascape yang hancur. Kita tadinya merenovasi malah jadi hancur, dan ini kita buat menggunakan tanaman hias yang tidak memerlukan cahaya yang terlalu banyak. Nah, tanaman ini masih kita rajin merawatnya karena sering ada kotoran gitu di daunnya. Kita menggunakan alat ini untuk membersihkannya dan sebagai alat untuk menyiram tanaman ini agar bisa seger gitu, walaupun ini terbilang indoor gitu ya. Nah, kita sering menyiramnya. Untuk tanahnya sendiri kita menggunakan pupuk biasa, pupuk tanaman. Untuk penyiramannya di kurang lebih 2 hari sekali ya, agar nantinya tidak terlalu becek gitu ya, takut rembes ke bawah kan bahaya, nanti malah mengotori akuarium yang bawah. Nah,
Untuk yang sebelahnya di sini masih aquascape lama, ini yang terbilang lama. Nah, jadi ini aquascape yang terbilang lama kalau yang atas. Kalau yang bawah masih lama juga karena kita setup tuh yang pertama di sini 1, terus 2, terus 3, 4, 5, 6. Jadi 6 aquascape kita setup dan tidak kita record gitu ya. Nah, jadi ini terbilang hardscapean lama. Jadi kita hanya men-setup di tengah, dan untuk isi ikan dari pada tank ini 2 ini, yang di bawah ini ikan blue pulcra, yang di atas stewarti. Nah, cukup bisa dirawat juga karena menggunakan epidermis gitu ya. Nah, kita tumpuk di tengah sehingga seolah-olah tanaman ini ada akar yang di dalamnya itu menjalar. Jadi kita tidak harus menggunakan moss untuk menghijaukan si hardscape ini, karena ada paparan sinar lampu yang menyebabkan si hardscape-nya itu berlumut. Nah, seperti ini ya kawan-kawan tuh. Jadi kita tidak perlu menggunakan moss gitu ya, yang nantinya ini hijau semua kayak yang di sini nih. Ini juga hijau semua karena kita menggunakan lampu. Nah, untuk airnya sendiri kita tetap rawat di kurang lebih seminggu sekali kita kuras untuk airnya, walaupun bening kayak gini. Kalau kondisi si ikan sudah mulai menggesekkan ke pasir itu, kita langsung ganti airnya, dan untuk lumut-lumut yang di pinggir kita bersihkan. Nah, kalau hardscapean yang di bawah ini terbilang masih baru ya, kemarin baru kita ganti air karena air pertama itu kuning karena si taninnya itu keluar, sehingga agak kuningnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini kita ganti, dan setupannya kemarin juga kita tambah lem lagi karena copot gitu ya. Karena untuk awalan itu biasanya si lem-lem itu bakalan untuk kualitasnya berkurang, karena awal-awal itu kita hanya men-setup melayout gitu ya, si lemnya tidak terlalu kuat. Nah, sekarang kita tambahkan pasir juga agar lebih kuat ya. Insya Allah mudah-mudahan nantinya yang selanjutnya kita ganti air tidak bakalan copot lagi. Nah, untuk tanamannya masih sama, kita layout seperti ini. Di belakang masih sama menggunakan epidermis. Nah, untuk bagian depan juga kita menggunakan epidermis, sehingga nantinya kita akan trimming yang di depan untuk kita tambahkan ke belakang, agar nantinya yang rimbun tuh di belakang seperti ini nih kurang lebih ya. Nah, seperti sana. Nah, untuk trimmingannya itu kita sebar lagi ke area-area akuarium yang kosong. Nah, untuk yang di sini kita sengaja menggunakan aquascape simple saja, hanya di sebelah area sini, dan sebelah sininya tidak ada, karena ini khusus untuk ikan asiatica yang gondrong, karena ikan asiatica itu sering mengobrak-abrik gitu ya kondisinya. Nah, kebetulan kita untuk akarnya kekurangan juga, hingga seadanya lah kita buat. Nah, ini juga sebenarnya masih belum kita trimming, yang nantinya hasil trimmingannya itu kita akan sebar ke area sini. Jadi nantinya akan membentuk seperti sini nih, nge-L. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita harapkan. Untuk area sini kita kosongkan sengaja. Nah, untuk yang bawah belum kita ganti air dari awal. Nah, kurang lebih kalau kuning tuh kayak gini. Nah, akuarium yang kuning, yang air yang sudah lama kurang lebih ya. Dari awal kita penyetingan di 1 minggu ini kita belum ganti air, hanya yang ini saja yang kita ganti air, yang ini belum. Masih sama menggunakan epidermis. Kita ini basic menggunakan epidermis semua. Jadi nantinya si tanaman ini akan menjalar ke sini, area sini. Nah, untuk ini kita sengaja belum kita trimming karena emang masih baru juga. Nah, untuk kondisi masih baru tuh 1 minggu kita tanam, nantinya kita akan lihat
untuk akarnya sendiri seperti apa. Nah, kita akan ambil bukti daripada tanaman ini tumbuh. Nah, akarnya kurang lebih seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini artinya sehat, sudah tumbuh dan sudah kuat juga insya Allah. Walaupun nanti kita mengganti air, terus si substratnya ini kita bongkar-bongkar agar si lumut-lumutnya ini bisa kesedot, insya Allah aman. Nah, untuk yang lain juga masih sama. Kayaknya contoh yang satu ini mewakili yang semuanya, jadi akarnya sudah lumayan segar, sudah tumbuh ya. Nah, tinggal kita nantinya akan mengganti air untuk akuarium ini. Nah, untuk selanjutnya yang di bawah nih, yang di bawah ini ikan maru. Ikan maru ini sengaja kita tidak menggunakan tanaman karena kita menggunakan air ketapang. Nah, air ketapang tidak membunuh si tanaman, tapi si tanaman pertumbuhannya terhambat. Nantinya si tanaman akan kotor, akan tidak sehijau yang di air bening, dan untuk kondisinya si tanaman itu tidak sekeras atau sekuat tanaman yang di air bening, karena si tanaman yang di air ketapang itu dia akan layu atau lemes gitulah ya. Nah, sengaja hanya polosan. Ini juga dibongkar nih sama dia, sama si ikan. Jadi sengaja kita menggunakan setapan biasa saja, polosan. Nah, untuk ini ikan asiatica kita menggunakan polosan juga. Nah, ini hanya kita menggunakan tanaman saja. Yang kemarin kita menggunakan hardscape malah jadi hancur dan tersisa hardscape yang di sana gitu ya. Nah, bisa kita lihat hardscape yang di sana. Nah, untuk ikannya lumayan cukup sehat karena basic ikan asiatica itu di air bening ya, tidak menggunakan ketapang. Nah, ini sudah beberapa kali kita ganti air, airnya malah berkabut kayak gini karena kondisi air itu belum mature. Nah, bentuk belum maturenya sini ada yang hijau, ada yang enggak. Nah, ini bentuk yang enggak itu karena kondisi adaptasi air yang baru gitu ya. Nah, kalau yang sehat itu nantinya hijau semua, bahkan di sini sampai hijau semua nih. Nah, si air nantinya akan bening. Nah, kayak gitu. Ini biarkan biar mature dulu. Nah, sini masih daripada ikan anrao yang belum juga berproduksi gitu. Nah, lanjut ke sini. Nah, untuk ikan yang di sini kemarin kita menggunakan settingan polosan, menggunakan air ketapang. Sekarang kita ganti airnya, dan kondisinya seperti ini ya. Hanya menggunakan beberapa hardscape sederhana, beberapa kepingan akar yang kita simpan, yang nantinya di sini akan menjadi background untuk yang tanaman ini. Dan yang untuk di atas masih sama juga. Nah, di sini nomor daripada ikan yang kita tandai gitu ya. Nah, jadi ikannya kita tandai menggunakan nomor karena kita terinspirasi daripada settingan tank yang si snakehead, hijrah snakehead itu ya. Nah, ini untuk ikannya. Nah, untuk yang di atas sini tank yang lama, jadi kondisinya seperti ini ya. Nah, hijau juga kan, airnya menguning, dan sini juga sama. Nah, masih menguning karena di sini bebarengan gitu. Nah, untuk tanamannya sendiri cukup sehat nih, artinya si akar-akar ini merambat ke bawah, menambah bagus untuk settingan kita. Nah, di sini tumpukan bongkahan kayu yang sudah lama ceritanya. Jadi ini adalah bukan tema biotop sih ya, kayak ya ekosistem saja gitu. Nah, oke. Mungkin cukup sekian video kali ini untuk hardscape ini ya, yang mudah-mudahan kawan-kawan bisa meniru daripada apa yang saya buat gitu ya. Nah, untuk season
review ikannya nanti di video selanjutnya. Untuk yang kali ini kita hanya mereview tempatnya saja gitu ya. Nah sekarang kawan lihat kondisi layoutnya kayak gini, cukup minimalis dan rapih gitu ya. Nah oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk video-video selanjutnya kawan-kawan nantikan, karena disitu ada beberapa inspirasi lah untuk kawan-kawan, rekomendasi kalau pengen membuat galeri atau kalau pengen membuat contoh hardscape untuk ikan itu seperti apa. Ini bisa dijadikan hardscapean ikan-ikan yang lain juga, dan khususnya di sini kita hanya menggunakan ikan cana untuk tempat daripada ekosistem yang kita buat di aquascape ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.